Ya, di sini saya akan memberikan materi tentang bahan pemeriksaan atau sampel yang bisa digunakan atau yang bisa dipakai atau yang bisa diolah untuk pemeriksaan TA ya. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, bisa dilihat ya? Bisa. Nah, saya slideshow kok. Oke. Slideshow kelihatan? Slideshow? Bisa? Kelihatan, Bu. Bisa, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, jadi untuk pemeriksaan patologi anatomi ya, bisa jaringan atau bisa biopsi ya. Nanti ada beberapa teknik ya. Di sini hanya biopsi dan ekstirpasi. Ya, di sini untuk mengetahui adanya kelainan pada jaringan tersebut ya secara apa adanya. Jadi sesuai dengan tubuh ya pada saat diambil. Ya, diusahakan tidak mengalami perubahan. Nah, untuk fiksasinya, mohon maaf di sini bukan formalin 10%, tetapi buffer formalin 10% ya. Buffer formalin 10%, itu belum dihapus, belum diganti. Nah, untuk processing jaringan, ya, untuk processing jaringannya bisa secara rutin membuat blok atau menggunakan blok parafin, nah atau secara cepat dengan frozen section. Ya, frozen section itu dimasukkan ke dalam freezer, kemudian segera dipotong. Ya, seperti itu. Itu biasanya pada saat kita patologi, sitologi atau cepat. Nah, untuk yang frozen section ini biasanya juga untuk jaringan atau untuk pemeriksaan yang sitologi, jadi ke arah sel ya, bukan arah jaringan. Jadi yang dari cairan. Nah, bahan-bahan tersebut bisa dilakukan pengecatan secara rutin, yaitu dengan HE atau pengecatan khusus. Nah, biasanya untuk pengecatan khusus ini biasanya pada frozen section juga bisa khusus, ataupun nanti beberapa jaringan yang sesuai kebutuhan. Nah, pengecatan khusus ada histokimia dan ada imunohistokimia. Seperti kemarin sudah saya jelaskan, kalau secara histokimia itu pengecatan jaringan dan kimia, kalau imunohistokimia adanya antibodi untuk reagen yang kita pakai. Ya, yang semuanya nantinya diperiksa di bawah mikroskop. Nah, pada frozen section, ya frozen section itu sampel dimasukkan ke dalam freezer, ya masukkan ke dalam freezer, kemudian segera dipotong. Ada beberapa keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya diagnosisnya memang cepat, ya, tapi hanya beberapa potongan karena keburu mencair ya seperti itu. Atau dengan nitrogen cair pun itu nanti dimasukkan di dalam freezer ya, di dalam kulkas atau di dalam pendingin yang dinginnya di bawah 80 biasanya seperti itu. Itu untuk nitrogen cair. Jadi dibutuhkan gerak cepat ya, tapi hanya bisa dipotong 1 atau 2, tidak bisa banyak-banyak karena nanti segera dia langsung berubah atau meleleh ya. Kemudian kelemahannya ya, diagnosa secara detail itu tidak bisa dilihat secara semuanya ya, dan biasanya kita lihat hanya beberapa sel saja ya, tidak bisa melihat komponen-komponen yang lainnya. Nah, ini hanya bisa mengetahui karakter dari sel-sel tersebut, apakah dia sel yang ganas atau jinak. Jadi kalau sel-sel yang ganas itu ditandai dengan displasia, maksudnya intinya itu besar, sedangkan sitoplasmanya kecil, jadi dia belum matang.
Ya, selnya itu belum matang, masih muda, banyak ditemukan sel-sel yang muda. Sel muda itu tandanya intinya itu lebih besar-besar, ya, karena dia baru belum masak lah katakanlah, barusan membelah, tetapi membelahnya tidak terkendali. Maka bisa dikatakan dia adalah sel ganas atau jinak, ya, seperti itu. Itu hanya memberikan informasi seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan FN-nya, bahan dari biopsi atau aspirasi jarum halus. Jadi kita mengambilnya dengan bantuan jarum suntik, ya, jarum suntik yang kecil, kemudian digunakan untuk mengambil sampel. Biasanya sampelnya bisa cair, benjolan, tapi isinya adalah cairan, ya. Kemudian disedot gitu ya, disedot dengan menggunakan jarum yang halus. Ya, biasanya untuk mengetahui ya kelainan atau ringan, biasanya ya pada kelenjar-kelenjar seperti itu ya, tidak pada jaringan padat ya, karena di pengambilan sampelnya biasanya dengan menggunakan jarum, ya, disedot seperti itu. Oke. Nah, difiksasinya dengan menggunakan alkohol 96. Jadi kalau sampelnya ya, misalnya di kelenjar limfosit ya, atau kelenjar getah bening ya, kita atau kelenjar tiroid gitu ya, kita ambil itu, langsung kita buat hapusan di objek gelas, langsung kita fiksasi dengan alkohol 96. Kita celupkan dengan alkohol 96 ya. Setelah itu barulah bisa dilakukan pewarnaan atau pengecatan ya. Nah, biasanya pengecatan yang digunakan adalah pengecatan Divquick ya. Divquick itu yang Papa Nicolo itu ya, Divquick atau Papa Nicolo. Tapi kemungkinan juga bisa digunakan kita menggunakan pewarnaan IHC ya, mungkin ya, bisa saja, cuma memang hasilnya karena di sini objek gelasnya ya, objek gelasnya harus objek gelas yang mengandung polyelisin, tidak objek gelas sembarangan, enggak ya. Bisa coba kita, nah di sini belum pernah dilakukan, silahkan nanti Anda melakukan penelitian pada jaringan yang cair, kemudian kita lakukan pengecatan IHC. Nah, kita menggunakan objek gelas dengan polyelisin, kemudian ditempelkan begitu, dibuat hapusan, difiksasi dengan alkohol 96. Di situ karena tidak ada parafin, ya tidak melakukan deparafinisasi, ya, bisa langsung dilakukan pengecatan dengan pengecatan imunohistokimia. Gitu ya. Nah, ya itu selama ini dengan pengecatan Divquick atau Papa Nicolo. Ya. Nah, kalau bahan sampelnya itu cairan, hampir sama seperti tadi, ya, cairan patologis, bisa cairan pleura, ya, atau mungkin sputum, ya, bisa saja. Kalau kita ingin mengetahui beberapa sel-sel ganas yang ada di dalam cairan tersebut, ya, bahannya adalah cairan patologis, tadi cairan pleura atau sputum atau asites ya, atau mungkin LCS mungkin enggak ya. Nah, tolong ini diperhatikan, karena pengambilan sampelnya aja kita tidak boleh sembarangan. Misalnya untuk cairan pleura ya, cairan pleura memang banyak ya, di situ boleh kita sentrifuge, tapi kalau yang LCS itu kita harus hati-hati karena keberadaan LCS itu sangat berarti ya, untuk pemeriksaan. Ya, kemudian setelah kita mendapatkan cairan itu ya, kita lakukan pembuatan swab atau semir ya, kita ambil teteskan di objek gelas, kemudian kita semir seperti pada pengecatan untuk darah ya, darah yang sel-sel ganas itu ya.
Kemudian setelah kita buat hapusan di objek gelas, kita fiksasi dengan alkohol 96 atau alkohol absolut ya selama 15 sampai 30 menit biasanya ya. Kemudian dilakukan pengecatan ya seperti itu. Ya. Nah, pengecatannya yaitu tadi Papa Nicolo atau gimsa biasanya. Ya, yang sederhana itu gimsa. Nah, ini untuk yang rutin ya. Karena untuk yang khusus ya, tapi kalau yang bisa nggak dilakukan dengan pengecatan IHC? Kemungkinan juga bisa. Ya, kemungkinan juga bisa. Oke. Nah, kalau kita ingin mengetahui tadi dengan sampel-sampel yang dari cairan, biasanya kita harus tahu sel-sel yang akan kita periksa itu, karena dia merupakan sel-sel yang lepas ya, sitologi sel-sel yang utuh itu, tapi tidak padat ya itu. Jadi sel yang tereksploitatif, jadi lepas ya. Nah, atau tidak nempel pada jaringan. Nah, di sini cara pengambilannya ya, itu bisa kita ambil sendiri lepas ya, dia lepas sendiri ya. Kemudian kita sedot atau kita swab ya. Itu tanpa ada bantuan stimulus ya. Kemudian yang lepas sendiri ini biasanya ya dalam cairan-cairan tubuh ya, cairan-cairan tubuh. Siapa saja cairan tubuh yang ada sel-sel yang eksploitatif ini, yaitu asites, cairan pleura, sputum ya, cairan kista ya, kemudian serviks ya, atau swab vagina ya, seperti itu kemungkinan saja ya. Nah, ada beberapa cairan yang harus kita stimulus ya. Misalnya untuk swab vagina itu harus ada usapan begitu, kalau tidak ada usapan ya nggak bisa. Kemudian sikatan bronkus ya, sikatan bronkus itu sebetulnya hampir sama dengan cairan pleura, tapi kalau pleura itu sudah menumpuk, kalau bronkus itu masih ada di bronko di atas ya, seperti itu. Kemudian swab dari serviks atau mukosa mulut. Nah, mukosa mulut ini gimana? Nah, kalau ada kelainan-kelainan yang ada di dalam mulut ya, seperti itu. Nah, kalau ada yang kurang jelas bisa langsung bertanya ya. Halo? Iya, Ibu, siap. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ya, Bu. Berikutnya, nah ini cara pengambilannya tadi ya, dengan pangti itu mencoblos dan menghisap seperti dengan menggunakan spet ya, diambil ya, cairannya dicoblos jadi pakai spet. Kemudian kalau yang dengan aspirasi kita memasukkan selang kemudian dihisap juga bersama. Jadi kalau yang dicoblos dan dihisap ya bisa pakai spet ya, pada spet-spet yang kecil, kemudian yang penting terhisap, terangkat. Kemudian kalau semir itu mengoles atau swab ya, hampir sama, semir dan swab itu hampir sama. Mengoles begini, swab juga seperti ini. Ya, mengambil langsung dari mukosa atau dengan spatula. Kalau semir itu juga dengan spatula bisa, dengan ini sitobras dengan bisa ya, maka itu bisa digunakan untuk semir atau swab. Brush memakai sikat jadi hampir sama, jadi semir, swab dan brushing itu bisa menggunakan sitobras atau dengan lidi kapas juga bisa. Kalau dengan sitobras itu epitel-epitelnya itu bisa terangkat.
Jadi sikat halus ya, kecil halus gitu, jadi tidak terasa ya. Seret gitu, nanti sel epitelnya ikut terambil dan dari hasil usapan ya atau semir tadi diletakkan pada objek gelas, langsung diletakkan pada objek gelas ya. Ini. Kemudian yang imprint itu menekan objek gelas ke permukaan ya, organ atau jaringan. Nah, contohnya ini adalah pada kulit, kanker kulit atau pada kusta ya. Kusta itu imprint. Jadi kalau kita mengambil sampel ya di mana kulit atau kulit ya yang sudah kita curigai, kita bersihkan, kemudian kita pencet ya sehingga keluar red serumnya ya atau bahan pemeriksaannya, nggak harus red serum. Kemudian kita tempelkan pada objek gelas. Nah, kalau dengan untuk pengecatan yang HE atau sitologi, boleh objek gelasnya ditambahkan albumin. Tapi kalau mau dicat dengan IHC, objek gelasnya harus objek gelas yang mengandung polyalisin, ya seperti itu. Kalau yang FNAB sama dengan yang dihisap tadi, jadi disedot, dibiopsi dengan menggunakan jarum yang halus, jadi dihisap, ya seperti itu. Nah, tujuannya apa? Untuk pengambilan sampel-sampel yang ke arah sitologi itu biasanya untuk mengetahui keganasan, ya keganasan karena dibutuhkan waktu yang cepat, ya biasanya dengan sitologi dulu. Ya, jadi cairannya diambil bisa dengan semir, bisa dengan suap, bisa dengan biopsi atau dihisap, dipulas pada objek gelas, ya. Kita buat apusan pada objek gelas, kemudian difiksasi dengan alkohol 96 atau absolut 15 menit, kemudian dilakukan pewarnaan. Ya, pewarnaannya bisa gimsa, bisa Papa Nicolo. Nah, mungkin nggak dengan IHC, mungkin saja. Tapi objek gelasnya harus objek gelas yang polyalisin. Ya, itu. Nah, pada swab mukosa mulut ya, jadi vokal swab ya pada langit-langit itu juga bisa digunakan untuk mengetahui adanya sel ganas atau adanya sekromatin. Jadi ada beberapa gambaran sekromatin yang berbeda, apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan. Itu bisa dilihat dari vokal swabnya. Ya, seperti itu. Nah, fiksasinya, jadi bahan-bahan yang sudah kita ambil yang dalam bentuk cairan tadi, yang kita sudah lakukan apusan di objek gelas, ya, difiksasi dengan alkohol 96, kemudian didiamkan ya, fiksasi ini selama 15-30 menit. Kalau sudah difiksasi seperti itu, mau dikirim kemanapun, silahkan. Ya, itu sudah awet sampelnya. Ya, mau dilakukan pewarnaan gimsa atau Papa Nicolo atau yang lainnya, tentu kalau HE bagaimana? HE ya bisa, tapi biasanya kalau HE itu biasanya untuk yang ada parafinnya, ya seperti itu. Bu, saya mau bertanya. Oke. Kalau biopsi jaringan kok yang apa sih namanya nih? Yang dikirim, misalnya kan rumah sakit dari pedalaman nih Bu, dia harus operasi di sana gitu. Terus dia kirim biopsi ke rumah sakit besar. Dari pedalaman ke kota itu kan apa namanya nih harus pakai pesawat. Kira-kira kalau seperti biopsinya seperti itu, kita perlakuannya kayak gimana Bu? Kalau ini kan tadi kan yang apa bisa dibuat apa namanya hapusan darah atau dalam bentuk ini kan Bu. Tapi kalau yang kayak begitu Bu, sampelnya dikirim langsung dari sana atau dibuat seperti begitu Bu? Ya. Kayak sediaan darah. Ya. Makasih. Ya, ya. Jadi untuk hasil biopsinya, biopsi jaringan, misalnya jaringan padat begitu ya, atau CA mamai atau keganasan yang lain yang bukan cairan ya, yang bentuknya padat, paham ya?
Ini tadi kan bentuknya cair ya. Ya, Ibu. Nah, yang Anda maksud bentuknya padat, ya kita kirim ke rumah sakit yang dituju atau laboratorium yang dituju dengan catatan itu sudah difiksasi, yaitu dimasukkan ke dalam tempat lah ya, toples atau apa, di mana toplesnya itu isinya BNF 10%, buffer formalin 10%. Jadi isinya tidak formalin saja, tetapi buffer formalin 10%. Nah, komposisinya berapa antara sampel dan buffer formalin? 1:10. Ya, atau 1:9 paling enggak seperti itu. Contohnya, kalau bahan yang diperiksa itu 1 bola pingpong atau bakso gitu ya, besarnya, maka cairannya paling tidak 10 kalinya. Paham? Halo? Iya, Bu. Kalau misalnya nih, Paham, Bu. Itu butuh waktu berapa lama, Bu? Kan kalau di tempat itu kan di pedalaman, Bu. Kalau pada saat sudah dibuatkan seperti itu misalnya, itu butuh kalau berapa BNF waktu insya Allah, kalau di BNF insya Allah masih bisa bertahan sampai seminggu lebih nggak apa-apa. Bu Sinta punya jaringan itu lebih dari seminggu di buffer formalin ya, di BNF 10% itu masih bertahan ya, masih bagus. Nah, BNF itu kan fiksatif, fungsinya sebagai cairan fiksasi. Cairan fiksasi adalah cairan yang berfungsi mengawetkan ya, mengawetkan struktur sel dan subselulernya. Struktur sel ya bentuk sel ya, bagaimana intinya, bagaimana sitoplasmanya. Nah, kalau yang subseluler itu adalah protein, hasil metabolisme pada sel itu tidak berubah. Ya, itu makanya lebih baik dengan buffer formalin 10%. Tentunya untuk menghilangkan darah sebelumnya dicuci dulu dengan NaCl. Jadi hasil dari apa? Bongkahan dari operasi seksio itu kan mestinya ada darah tuh. Nah, itu dicuci dulu dengan NaCl, setelah cuci dengan NaCl langsung masuk ke BNF 10%. Ya, jangan ditunda, sudah di luar begitu belum dimasukkan ke BNF lebih dari 2 jam ya sudah rusak dulu. Ya. Karena kan dia adalah merupakan daging yang kemungkinan bisa terkontaminasi oleh bakteri. Kalau didiamkan di ruangan begitu tidak langsung dimasukkan di BNF, ya kemungkinan ya segera membusuk nantinya. Karena mikroorganisme melakukan metabolisme. Nah, kalau terjadi pembusukan, ya nanti datanya nggak valid. Ya. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara perawat, ya perawat di ruang bedah begitu ya, dengan analis. Ya, nanti hasil seksio, hasil operasi itu dicuci dulu dengan NaCl fisiologis, kemudian dimasukkan dalam buffer formalin 10%. Ya, nah kalau dari sana ke laborat, kalau tidak ada cairannya misalnya ya, paling tidak terendam dulu. Setelah sampai ke mana ke laborat mau dikirim harus 9 ya, 1:9. 1 bola pingpong misalnya, maka airnya atau BNF-nya 9 kalinya. Nah, itu mau dikirim silahkan dikirim. Ditutup ya, ditutup dengan botol yang aman ya, tidak mudah pecah ya, dan tidak mudah bereaksi buffernya, buffer formalinnya. Kemudian silahkan ya, seminggu sampai 2 minggu insya Allah masih bisa. Kemarin Bu Sinto 2 minggu aja masih bagus. Oke? Makasih, Bu. Ya, gitu. Itu masih bongkahan ya, masih bongkahan. Kemudian nanti di sana biasanya dokter PA akan motong, oh jaringan yang abnormal seperti ini. Ya, mungkin kasar atau kaku atau warnanya hitam gitu, setelah dikasih formalin itu akan terlihat. Nanti akan dipotong karena cara memotongnya juga harus ada ilmunya. Ya, apakah ventral ataukah horizontal ya seperti itu ya.
Itu karena nanti penampakannya akan berbeda. Kalau salah motong tidak bisa dilihat dengan jelas, ya seperti itu. Oke ya. Nah, kalau berupa cairan harus dikirim, jika harus dikirim jauh, maka perlu difiksasi dengan alkohol 96. Ya, itu sudah bisa mengawetkan sampel yang berupa cairan. Oke? Oke ya. Cara penyediaan slide ya. Semua bahan yang diambil kecuali poin 2 ya. Poin 2 yang di atas mungkin ya itu tadi ya. Itu selalu dibuat dalam bentuk semir ya. Bila perlu sedimen yang dibuat blok. Nah, kalau mau lebih lama lagi sudah dibuat blok ya. Jadi cairan itu disentrifuge dulu ya. Kemudian menggunakan sitoblok gitu ya. Kemudian baru dikirim, itu bisa ya. Kalau sudah dikirim tinggal sudah diblok, itu gampang ya. Kemudian kalau yang imprint yaitu yang tadi ditempelkan gitu langsung difiksasi dengan alkohol 96 itu sudah bisa ya. Jadi semua cairan bentuknya yang cairan dibuat preparat kemudian difiksasi dengan alkohol 96 ya, prinsipnya itu. Nah, kalau kita lakukan pemeriksaan ya dengan secara sitologi untuk sel-sel ganas tertentu, ada nggak ditemukan sel radang? Sel radang itu apa saja? Sel radang ya eritrosit ya, sel-sel peradangan. Pada vokal swab atau smear ya itu ditemukan sekromosom. Jadi apakah dia perempuan ataukah dia banci ataukah dia laki-laki itu ada ya. Kromatinya berapa itu termasuk dia laki-laki atau perempuan. Kemudian pada pap smear vagina ya itu bisa ditemukan ciri-ciri dari epitel ya, epitel dari vagina apakah normal ataukah terjadi CA ya atau hanya peradangan. Kalau peradangan berarti terjadi ini ya sel-sel radang darah, leukosit ya seperti itu. Kalau displasia itu tadi sel epitel yang membelah ya, barusan membelah dia masih muda. Ya, displasia dan in situ itu adalah indikator awal ya terjadinya peradangan, terjadinya keganasan pada pap smear atau smear vagina ya. Displasia itu cirinya sel epitel ya, epitel pada vagina itu terjadi pembelahan yang tidak terkontrol. Cirinya sel inti selnya lebih besar-besar dari ukuran sel epitelnya. Nah, kita harus hati-hati di situ ada penumpukan jaringan-jaringan epitel yang baru. Ya, seperti itu. Bu, saya ingin bertanya. Ya. Ibu, sampel swab vagina itu bisa ditunda berapa jam, Bu? Ya jangan ditunda. Kenapa harus ditunda? Berarti langsung diperiksa ya, Bu? Mau diperiksa apanya dulu? Yang habis diswab kan direndam pakai NaCl itu, Bu. Tuh. Sekarang kamu mau meriksa untuk bakterinya atau untuk seperti pemeriksaan dini CA ya toh, CA cervix. Ya. Dan tidak NaCl. Oh. Kalau cairan setelah diusap, misalnya hasil swab ya, hasil swab atau sitobras begitu toh, diusapkan di vagina, langsung dioleskan di objek gelas. Setelah dioleskan di objek gelas, difiksasi dengan alkohol ya maksimal 30 menit sudah. Mau dicat apapun bisa, kecuali HE ya, seperti itu. Iya, Bu. Nah, kalau untuk pap smear yang dilihat kan
apakah ada epitel-epitel yang ke arah keganasan begitu ya? Itu keganasan itu jumlah sel epitelnya banyak dan ukurannya inisialnya lebih besar. Nah, seperti itu. Oke ya, paham? Nah, kalau dilihat GO-nya, ya kalau kita melihat bakterinya dicat apa coba? Kalau kita ingin tahu GO, infeksi. Ini belum. Gram. Cat gram, ditemukan apa coba sel bakterinya? Gram Bentuknya apa? fokus. Bentuknya fokus seperti biji. Fokus ya, fokus dua-dua. Seperti biji kopi dan sifatnya gram apa? Positif, negatif. Gram negatif. Gram negatif. Jadi warnanya merah. Itu kalau dari hasil swab vagina, kalau kita ingin mengetahui bakterinya, ya. Nah itu apa ini? Obyek gelasnya tidak harus dikasih albumin, ya. Tapi kalau untuk pemeriksaan ke arah histologi, ya, histo itu obyek gelasnya dikasih albuminnya kering dulu, tidak albuminnya nggak kering dulu. Setelah itu barulah dikasih disuap, ya, dibuat apusan. Setelah diapusan langsung fiksasi dengan alkohol 96. Paham ya? Halo? Bisa diterima? Bu, bisa. Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. Nah, Paham, Bu. ini sitospin. Sitospin itu apa? Sitospin itu alat untuk mensentrifuge bahan sampel yang cairan, masukkan ke sentrifuge, tapi di bawahnya itu ada bentukan kayak bisa dibuka kemudian ditempelkan ke obyek gelas, ya. Itu ada, ya. Kalau dulu dengan cara lama itu dibuat blok, dibuat apusan, ya. Kita lihat jumlah sel yang terkumpul setelah disentrifuge itu. Kendalanya sel-sel ganasnya karena tidak disentrifuge, ya, tidak terkumpul, maka kadang nggak kelihatan ataupun numpuk, ya. Nah, kalau yang baru pakai sitospin, ya, sitospin itu tadi jadi kayak mikrocup, bentuknya kecil kayak mikrocup, ya. Kemudian di bawahnya itu ada pintunya, ada bukaannya, ya. Memang untuk mengambil endapan, tapi endapannya tidak diambil dari atas tapi dari bawah, ya. Ya, setelah disentrifuge, cairannya itu sentrifuge, di bawahnya kan endapan, ya. Halo? Iya, Ibu. Nah, di bagian bawah kan endapan. Nah, itu ada pintunya, bisa dibuka ketik gitu, nanti kita tempelkan pada obyek gelas. Ya, kita tempelkan pada obyek gelas bisa. Ya. Atau kita buat blok, kita tempelkan pada ini tisu, kemudian nanti dimasukkan ke parafin. Kalau mau dihapus juga bisa. Jadi dengan sitospin tadi di sentrifuge, kemudian ditempelkan di situ, kemudian dibuat hapusan. Itu bisa. Itu akan lebih bagus hasilnya. Kenapa? Karena hasil endapan setelah di sentrifuge, endapannya lebih banyak terkumpul dan kemungkinan lebih banyak ditemukan. Oke ya, seperti itu. Nah, kendalanya saya tampak besar dari biasanya. Nah, ini tergantung dari sifat karakter sel yang akan diamati tentunya. Oke. Nah, akurasi. Apakah lebih sensitif mana, atau lebih baik mana? Ya, kalau dari biopsi, ya, di biopsi, ya, jadi disedot, ya, itu tadi akan lebih bagus, atau hasil operasi juga akan lebih bagus. Kalau di FNAB disedot juga, ya itu juga bagus. Sebetulnya tergantung dari banyak sedikitnya kita ngambil sampel. Kalau sampelnya banyak, ya kita bisa ambil beberapa kali spek, ya, atau ini disedot tadi, ya. Nah, kalau
semen itu kalau sekali pengambilan di swab, nah kita harus cara mengambilnya harus bagus dan tepat sasaran ya, seperti itu. Maka tidak bisa mengambil sampel itu, kalau ada sampel dibuat satu saja, jangan dibuat duplo atau triplo ya, seperti itu. Oke. Nah, kelemahannya untuk frozen session tidak sampai detail ya, karena memang biasanya itu cepat-cepat itu ya. Jadi frozen section dan FNAP itu juga tidak detail, tetapi sebetulnya bagus sih ya, lebih bagus ke arah sitologi itu hasilnya. Cuma memang tidak bisa apakah keganasan yang epitel yang diambil itu harus banyak, makanya harus di sitoscreen tadi, gitu ya. Bisa terwakili dan hanya satu sel saja, ya kita tidak bisa menyimpulkan, ya maka harus beberapa sel, makanya harus dilakukan sitoscreen atau disentrifuge, ya seperti itu. Oke ya. Nah, ini ada beberapa pengecatan yang digunakan. Kalau yang pakai PA jaringan itu dengan HE, kalau sitohisto dengan sudan 3, periodic acid shift, perak nitrat ya, atau yang lainnya. Kalau yang imunohistokimia ya ini ya. Kemudian ke arah sitologi FNA ya di Puig dan Papanicolo, biasanya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kebutuhan untuk IHC ya? Bisa saja yang sitologi atau blok itu kita lihat, periksa dengan ERPR-nya, ya, sitoproteinnya. Ya, ini tergantung dari antibodi yang kita miliki. Ya, kalau antibodi yang kita miliki ada ya oke, karena pemilihan atau pengadaan antibodi itu tergantung yang ingin memeriksa. Ya, seperti itu. Tergantung duitnya, karena antibodi itu tidak mudah mencarinya, membelinya. Tidak seperti beli lombok, beli cabai. Sekarang saya beli 5.000 langsung dikasih. Ya. Antibodi sekarang kita pesan, nanti setengah tahun baru datang. Ya, seperti itu. Apalagi kondisi pandemi kayak gini, ya tidak mudah. Ya, untuk yang IHC. Tapi untuk antibodi yang khusus ke COVID ya mungkin cepat ya, seperti itu. Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi ya untuk diagnosis, untuk pembuatan processing, kualitas sediaan ya, bagaimana kualitas bahan, besar kecilnya ketepatan pengambilan, pengiriman ya. Kemudian identitasnya klinik, oh apa sakitnya, lokasinya di mana ya, seperti itu harus diperhatikan. Nah, di sini apakah tulisan dokter mempengaruhi? Bisa saja, karena dokter itu mungkin pintar, jadi menulisnya itu tidak bisa pelan-pelan sehingga digeret gitu, ya itu bisa persepsinya, argumennya bisa berbeda. Ya.